Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Sukacita yang luar biasa. Kita dibangunkan dari tidur kita semalam dalam keadaan sehat dan diizinkan kita beribadah bersama. Ibadah pagi ini kita lakukan secara virtual karena masih dalam kondisi darurat PPKM. Tetapi kiranya tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Hari ini, hari Minggu 15 Agustus 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Markus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait 1, 2, dan 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji dan kita agungkan, Yesus yang kita banggakan, yang mengaruniakan berkat-berkat-Nya hari lepas hari atas kehidupan kita dengan pemeliharaannya. Karena kasih dan kesetiaan yang diberikan kepada kita, saat ini kita bisa berhimpun kembali, membangun peribadahan kita saat ini. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita bawa syukur kita, pujian dan penyembahan kita hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya.
Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari ibadah kita hari ini ada firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-6. Amsal 9, ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberi penyertaan yang tiada berkesudahan atas kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami dapat kembali membangun peribadahan dan penyembahan kepadamu. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami datang saat ini tidak dengan kebaikan hidup kami, karena seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji melalui pikiran dan angan-angan kami. Ucapan tutur kata kami, terlebih sikap dan perilaku kami. Seringkali sebagai suami ataupun istri, kami belum bisa saling mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki bagi kami. Sebagai orang tua bagi anak-anak kami, seringkali kami tidak bisa memahami mereka, sehingga timbullah kejengkelan dan amarah di dalam kehidupan kami. Demikian juga sebagai seorang anak, kami seringkali membuat orang tua kami marah, seringkali kami nakal, bandel ataupun penuh egois, serta tidak patuh pada orang tua kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan tahirkanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau dengan jujur mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan memberikan kasih-Nya dengan memberikan pengampunan kepada kita sekalian, sekaligus memberikan petunjuk hidup baru bagi kita untuk menapai kehidupan kita selanjutnya. Surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian kasih Tuhan atas kita sekalian. Marilah kita terima berita pengampunan dan petunjuk hidup baru ini dengan penuh rasa syukur. Kita persembahkan hidup kita yang sudah diperbarui ini untuk menjadi sarana kemuliaan namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan pujikan pujian berkat kemurahan-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51 sampai yang ke-58. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, agar firman yang kami dengar boleh kami terima dan menjadikan kekuatan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan boleh seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Yohanes 6 ayat 51 hingga 58, yang demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, serta menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah konsistensi sebagai upaya mengecap Yesus. Konsistensi sebagai upaya mengecap Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, makanan adalah bagian yang sangat penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia yang hidup pasti membutuhkan makanan agar tubuhnya tetap sehat, tetap fit, bisa eksis, dan mampu untuk melaksanakan aktivitasnya.
Sehingga kehidupan manusia itu akan menjadi hidup yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya. Adapun makanan yang diperlukan oleh tubuh tentunya bukan asal makanan, namun makanan yang mengandung zat gizi atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang ada pada makanan tersebut bisa diserap oleh tubuh, maka terlebih dahulu harus melalui proses pencernaan yang baik. Di mana proses pencernaan itu dimulai dari mulut, di dalam mulut dengan cara harus dikunyah dengan baik, dikunyah dengan perlahan-lahan, dinikmati dan dirasakan. Dan itu dilakukan secara berulang, secara terus-menerus. Atau mungkin dalam istilah bahasa Jawa, nggayemi. Ya. Jadi tidak begitu masuk ke mulut langsung ditelan. Tapi perlu diproses, dicerna, dikunyah, dikecap, dirasakan dan dinikmati. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca dalam ilmu kesehatan, ada yang dikunyah sampai 32 kali baru ditelan. Kalau makanan itu agak sulit dicerna, bahkan sampai lebih dari 32. Ada yang sampai 60 kali. Itulah proses awal dari pencernaan. Karena dengan pencernaan yang baik, dimulai dari mulut sampai masuk ke lambung dan masuk ke usus halus pada akhirnya, nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut akan bisa diserap oleh pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh sehingga terjadilah proses metabolisme. Ada hal lain yang mempengaruhi makanan itu bisa terserap dengan baik, yaitu perlu diatur juga waktunya kita makan. Waktu makan kita pun setiap hari kita harus makan, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Jangan sampai kita tidak makan, artinya hari ini makan, besok tidak, ataupun kita hari ini tidak makan karena sibuk, karena kurang selera. Kita harus ingat bahwa tubuh kita setiap hari membutuhkan asupan nutrisi makanan. Jadi makanan itu diperlukan oleh tubuh secara terus-menerus, secara ajak dan konsisten. Dengan hal-hal tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada makanan yang bergizi, kita memakan dengan cara yang benar, dan kita lakukan secara ajak setiap hari, maka makanan-makanan yang kita makan itu akan menjadi berarti, menjadi berdaya guna bagi pertumbuhan tubuh dan juga bagi kesehatan tubuh kita. Itulah Bapak Ibu, hal makan secara lahiriah yang setiap saat kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan makan, mengecap, dan mencerna dalam hal kehidupan rohani atau spiritualitas kita? Bukankah juga demikian? Ya, seharusnya memang demikian. Sebab hidup rohani dan spiritualitas kita pun perlu juga untuk dihidupi secara konsisten dengan makanan-makanan rohani, yaitu makanan dari Allah, agar hidup kita pun pada akhirnya menjadi hidup yang berdaya guna bagi kemuliaan Allah dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Bacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Ini merupakan bagian akhir dari pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59, di situ judul perikopnya adalah roti hidup. Pada bacaan kita hari ini, pada ayat yang ke-51, Tuhan Yesus kembali menyatakan diri sebagai roti hidup dengan ungkapan yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ungkapan Tuhan Yesus terkait bahwa dirinya adalah roti hidup, ini bahkan Tuhan Yesus menegaskan kembali secara berulang. Itu kalau kita perhatikan pada ayat-ayat selanjutnya, perikop kita tadi. Berulang kali Tuhan Yesus mengungkapkan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kembali itu diulang pada ayat berikutnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Dengan pengulangan yang berkali-kali ini memiliki satu pengertian, bahwa makan roti hidup, yaitu makan daging Tuhan Yesus dan minum darahnya, adalah merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi pesan yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus ini memberikan satu pesan, bahwa makanan atau makan roti hidup adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini bisa kita perhatikan pada ayat 51 diantaranya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Ini diulang pada ayat 51, 54, dan 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Pada ayat yang ke-54 lagi. Dan pada ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya di sini adanya kesatuan yang erat antara manusia yang mau memakan daging dan meminum darah Kristus. Ada kesatuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Roti hidup itu menyatu dalam diri manusia, dan disitulah yang akan menumbuhkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan manusia yang menerima Kristus sebagai roti hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dengan ungkapan tersebut Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan memberikan pemahaman kepada mereka akan pengorbanannya yang paling besar sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada manusia. Ia rela untuk menjadikan dirinya sebagai makanan agar keilahiannya bersatu dengan manusia yang fana ini. Tuhan Yesus memberikan dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman agar manusia bisa hidup, bukan hidup untuk saat ini saja, tetapi hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ungkapan Tuhan Yesus ini menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai bagian yang paling penting dalam hidup manusia. Satu pertanyaan refleksi bagi kita sekalian. Apakah kita juga telah menjadikan Kristus itu sebagai bagian terpenting dalam
hidup kita. Perlu kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Narasi Injil Yohanes ini membandingkan antara mana yang dikaruniakan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel dengan Yesus sebagai roti hidup. Kalau mana diberikan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saat itu, namun roti hidup itu perlu untuk dikunyah, perlu untuk dikecap dan dirasakan terus-menerus sebagai makanan yang berunsur kekekalan. Sehingga kalau kita menjadikan Kristus sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya lah kita menaruh percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus dengan cara senantiasa mencerna Yesus secara terus-menerus sebagai makanan rohani kita. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, upaya mencerna Yesus bukanlah proses yang sekali dilakukan langsung selesai atau proses instan, bukan. Namun dibutuhkan sebuah upaya yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, untuk menikmati sang roti hidup, kita perlu menjalin relasi spiritual yang serius dan mendalam dengan Kristus. Relasi mendalam bersama Kristus itulah yang akan memberi karakter kekekalan, bahkan memberikan warna Yesus di dalam kehidupan kita setiap saat. Sehingga di dalam kehidupan kita, Kristus akan menjadi sumber hidup, menjadi sumber kearifan spiritual kita. Seperti apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15-21 yang tadi sudah kita baca sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang hidup dalam kearifan, hidup yang mengerti akan kehendak Tuhan, hidup yang senantiasa dipenuhi oleh Roh, di dalam hidup kita berkata dengan penuh pujian dan nyanyian. Demikian juga hidup dipenuhi dengan ucapan syukur dan hidup yang mau merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Itulah yang perlu terus dinyatakan secara konsisten, terus-menerus dan berkelanjutan di dalam setiap kesempatan atau momen-momen waktu yang Tuhan masih memberikan kepada kita untuk kita jalani bersama. Memang disadari atau tidak, salah satu bentuk kelemahan manusia pada umumnya adalah masalah konsistensi. Hampir sebagian manusia itu mudah berbuat baik dan menunjukkan rasa Yesus di dalam kehidupannya, jika pada waktu tertentu saja. Ya, bisa saja mungkin saat Natalan atau menjelang Natalan kita hidup dengan warna kehidupan kita yang Kristeni. Pada saat perayaan Paskah, menjelang Paskah, ada perjamuan kudus, kita baru ingat, wah ternyata saya selama ini tidak sebagai Kristen hidup saya. Dan masih banyak lagi, Bapak. Artinya, kita sering tidak konsisten. Di satu sisi, kita mengaku sebagai Kristus,
kita mengutamakan Kristus dalam hidup hanya sekedar di ucapan bibir, namun dalam sikap dan perilaku seringkali kita tidak menunjukkan itu. Padahal sebagai orang yang mengenal Kristus, mengecap Kristus, itu setiap saat dan seharusnya rasa Kristus itu terungkap, terwujud dalam kehidupan kita secara nyata setiap hari juga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semakin memperlengkapi masalah konsistensi untuk mengecap Yesus dalam kehidupan. Amsal 9 ayat 1-6 yang menjadi dasar ibadah kita menjelaskan bahwa semuanya itu dimulai dari tempat yang paling dasar, yaitu rumah. Rumah yang dipenuhi dengan segala konstruksi yang kokoh akan pencernaan kepada Yesus tentunya akan menjadi pondasi yang istimewa dalam kehidupan manusia berelasi dengan Allah. Rumah kita adalah batin kita, hati kita. Jika dimulai dari hati kita ini mau mengecap Yesus secara konsisten, maka itu akan menjadi satu kekuatan, satu pondasi yang istimewa di dalam kehidupan kita untuk bisa berelasi dengan Allah. Amsal 9 ayat 4-6, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, melalui perenungan saat ini, masih dalam bulan pembangunan GKJW, kita diajak untuk introspeksi diri. Sejauh mana saya mengecap Yesus yang berdampak pada diri sendiri dan juga bagi gerejanya. Gereja kita GKJW secara umum maupun gereja kita GKJW Kediri secara khususnya. Sejauh mana saya pribadi, kita masing-masing ini mengecap Yesus yang berdampak pada diri kita maupun kepada gerejanya. Yang kedua, sejauh mana konsistensi diri saya mengecap Yesus itu? Apakah setiap saat terus-menerus ataukah hanya kadang-kadang? Satu hal yang perlu kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari, sebagai warga GKJW, kita terus untuk konsisten mengecap Yesus, Sang Roti Hidup. Agar hidup kita semakin menunjukkan karakter Kristus. Sekali lagi kami mengajak, mari sebagai warga GKJW, kita terus konsisten mengecap Yesus Sang Roti Hidup, agar hidup kita semakin menunjukkan karakter Kristus. Selamat untuk terus mengecap dan mencerna Yesus dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun dengan kita iringi pujian, Ku bersyukur Bapa.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah saat ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami untuk senantiasa memiliki konsistensi untuk mengecap Kristus Sang Roti Hidup. Biarlah semuanya ini, hidup kami boleh berbuah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat dinikmati oleh sesama kami. Menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun bersama, inilah wujud ekspresi syukur dan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan jemaat-Mu. Menyerahkan juga setiap berkat-berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk bisa mempergunakan setiap berkat itu dengan bijaksana, sehingga setiap berkat Tuhan akan berarti bagi kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa, saat ini kami menyerahkan pergumulan jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, demikian juga pendidikan yang ditempuh anak-anak kami. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan juga punya rencana dan Tuhan juga akan memberikan tepat pada waktunya. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit atau di dalam pemulihan dari sakit, kiranya jamahan kasih-Mu memberikan kesembuhan dan pemulihan dimanapun mereka berada. Bagi saudara-saudara kami yang di dalam kedukaan karena ditinggal orang-orang yang dikasihi menghadap kepada-Mu,
Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan dan penghiburan. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu yang ada di GKJW Jemaat Kediri ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap kegiatan pelayanan. Engkau berikan kelancaran dan berkat. Kiranya setiap pelayanan berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkatilah para pelayan jemaat dan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya mereka melayani Engkau dengan kesungguhan, dengan kesetiaan dan ketulusan hati. Bapa yang di sorga, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang ada di pelosok-pelosok. Kiranya kuasa hikmat-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa kami atasi. Semuanya terus berusaha untuk mengendalikannya. Kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami dengan penerapan PPKM di berbagai level ini, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga berikan kesadaran diri untuk masing-masing warga negara, disiplin untuk berprotokol kesehatan. Demikian juga kiranya Engkau memberikan berkat kedamaian dan stabilitas keamanan, ekonomi dan sosial kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami kembali memasuki aktivitas harian di keluarga kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan mengiring setiap langkah kami. Semua doa ini kami mohon beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini dengan menjalani hidup taat melakukan sabdanya. Marilah sebagai anak-anak terang, kita senantiasa memiliki konsistensi untuk mencerna dan mengecap sang roti hidup, sehingga kehidupan kita akan menjadi hidup yang penuh kearifan yang bersumber dari Kristus. Seperti firman yang demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Dengan penuh keyakinan, sebagai ungkapan keyakinan kita atas kuasa Kristus yang menguasai hidup kita, kita pujikan Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan yang keempat. Yesus segala-galanya. Hari-hari
Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Roh Kudus menyertai kita dan memberi damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ujian Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 belum usai. Mari kita patuhi peraturan pemerintah untuk patuh pada prokes COVID-19 agar pandemi ini segera berlalu dan Indonesia kembali bangkit dan pulih kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Selesai, kami segenap majelis mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.